Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis kasus terhadap BUMDes dari Desa Ponggok dengan judul Desa Membangun dari Ponggok, Inovasi, Partisipasi, dan Keberlanjutan dalam Tata Kelola BUMDes. Perkenalkan, nama saya Ananda Kanaya Mutia Lestari dengan NIM belakang 158 dari kelas 5A Mata Kuliah Pemerintahan Desa. Masuk kepada latar belakang di mana Desa Ponggok ini terletak di Kabupaten Klaten, di mana sukses sebagai eh, dalam mengelola wisata air Umbul Ponggok melalui BUMDes serta Mandiri. Nah, sejak tahun 2013 juga, BUMDes ini mengelola wisata air Umbul Ponggok dan menjadikannya destinasi unggulan. Berdasarkan data Kemendesa tahun 2023, pendapatan BUMDes mencapai sekitar 14,2 miliar rupiah per tahun dengan lebih dari 400.000 wisatawan datang setiap tahunnya. Nah, sekitar 30% keuntungan disetorkan sebagai pendapatan asli desa. Rumusan masalah yang saya ambil adalah bagaimana keberhasilan BUMDes Tirta Mandiri dapat mencerminkan tata kelola desa yang inovatif dan dapat menghadapi tantangan keberlanjutan. Masuk kepada kerangka teori, di sini ada tiga aspek yang menjadi acuan utama dalam teori. Yang pertama adalah Sutoro Eko, di mana utamanya adalah untuk membangun desa, inovasi, dan kemandirian dengan tujuan untuk mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya. Implikasi pada desa Ponggok adalah inovasi BUMDes serta mandiri sebagai bentuk kemandirian. Nah, menurut Sutoro Eko ini dalam bukunya yaitu Desa Membangun Indonesia, di mana keberhasilan desa itu seperti Desa Ponggok terjadi karena adanya inovasi kelembagaan dan kepemimpinan yang visioner. Kepala Desa Ponggok mampu menjadi inovator yang menggerakkan warga untuk melihat potensi air sebagai peluang ekonomi. Juga BUMDes Desa Mandiri dikelola secara profesional, bukan sebagai proyek bantuan, melainkan sebagai usaha sosial milik desa. Faktor lain yang sangat penting adalah kuatnya modal sosial masyarakat, sehingga warga tuh dilibatkan juga dalam pembangunan fasilitas, menjaga kebersihan, sampai mempromosikan tempat wisata. Nah, eh, sebenarnya dalam kerangka teori ini, teori yang paling utama yang menurut bukunya Sutoro Eko ya, di mana Desa Membangun Indonesia, tapi kita ambil juga dari dua bahan bacaan lainnya, yaitu ada dari Abdur Rozaki dan juga Yulianto, serta dari IRE Yogyakarta. Dimana kalau menurut Abdur dan Yulianto, fokus utamanya itu pada demokrasi partisipatif dan musdes atau musyawarah desa dengan tujuan untuk memperkuat partisipasi dan kontrol sosial warga. Implikasi pada desanya itu adalah musyawarah desa sebagai forum kontrol atas pengelolaan wisata. Kalau IRE Yogyakarta itu fokus utamanya kepada desa sebagai situs demokrasi lokal dengan tujuan mengintegrasikan politik, ekonomi, dan sosial. Nah, implikasi pada desa juga yaitu pengelolaan umbul ponggok harus berkelanjutan dan inklusif. Masuk kepada fakta kasus dan analisis. Fakta yang pertama adalah pendapatan BUMDes di tahun 2023 kurang lebih sekitar 14,2 miliar berdasarkan dari Kemendesa PDTT di tahun 2024. Maaf ini terbalik. Terus wisatawan itu bisa lebih dari 400.000 per tahun, yaitu berdasarkan data dari CNN Indonesia pada tahun 2024. Dan tapi ada kekurangan pada tempat wisata Ubud Bangkok ini, yaitu debit air turun sekitar 8%, limbah plastik naik menjadi 20%, yaitu dari hasil berdasarkan dari BPS Klaten itu sendiri di tahun 2024. Ya, ada keberhasilan ekonomi Ponggok ternyata juga menghasilkan sebuah tantangan gitu ya di demokrasi lokalnya. Jadi dalam konteks teori Abdur Rozaki dan juga Yulianto, hal itu menunjukkan ternyata adanya pentingnya kelembagaan demokrasi yang partisipatif, kayak musyawarah desa yang seharusnya menjadi forum deliberatif, di mana semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan, pemuda, dan UMKM juga gitu ya, dapat
terlibat dalam pengambilan keputusan. Nah, analisisnya juga adalah inovasi kelembagaan BUMDes sebagai social enterprise, partisipasi belum merata ternyata di warga yang pelaku, di mana mereka tuh cenderung pasif gitu dan nggak mau dilibatkan. Terus adanya upaya solusi sistem open data, perdes atau peraturan desa mengenai konservasi air dan audit sosial ini yang ada dilakukan di tempat wisata Umbul Ponggok itu sendiri. Nah, kita masuk kepada refleksi dan rekomendasi. Refleksi yang pertama adalah inovasi desa menghasilkan kemandirian tapi berpotensi timpang tanpa demokrasi partisipatif. Eh, Sebenarnya ini masuk kepada kayak apa ya, keberhasilan ekonominya juga gitu. Kalau misalkan desanya bisa mandiri terhadap ekonomi, ya ini punya potensi yang baik untuk inovasi desa itu sendiri. Gitu. Seperti kan mereka udah sukses ya secara perekonomian gitu dan menaikkan PADES atau pendapatan desa hingga miliaran rupiah. Tapi ada ketimpangan partisipasi tanpa ya pokoknya ada warga yang tidak terlibat langsung atau kurang merasakan manfaatnya lah dari simbol ponggok ini. Terus ada penurunan debit mata air juga. Terus jadi pembangunan desa tuh harus menyeimbangkan gitu. Mulai dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, atau biasanya disebut sebagai profit, people, dan planet. Terus di poin yang kedua adalah demokrasi desa masih bersifat formalitas, yaitu menunjukkan bahwa kayak musyawarah desanya tuh masih terbatas gitu. Jadi kayak musyawarah desanya akan berjalan kalau ada tokoh-tokoh penting di desanya yang datang gitu. Jadi dan jadinya harus menunggu dari tokoh-tokoh tersebut. Terus eh, jadinya tuh kayak keberhasilan riset tuh harus dibarengi juga ternyata sama kelembagaan demokrasi yang substantif. Jadi semua pihak harus ikut apa ya berpartisipasi gitu mulai dari pemerintah desanya sampai masyarakat, UMKM, pemuda, perempuan, dan lain-lain. Yang terakhir adalah pentingnya tata kelola berkelanjutan. Jadi kalau menurut PRE Yogyakarta, desa itu merupakan arena baru demokrasi lokal yang juga harus memperhatikan keberlanjutan ekologi. Nah, di Desa Ponggok ini juga kan udah mulai menuju arah ini gitu ya, di mana udah ada Perdes atau Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2024 yang mengatur mengenai sumber konservasi sumber air. Namun implementasinya masih harus diperhatikan gitu, ya, harus dilihat lebih lanjut. Jadi tata kelola desa yang berkelanjutan tuh menuntut kolaborasi antara pemerintah desa, warga, terus sektor usaha lokalnya juga. Nah, rekomendasinya ada perluasan musdes inklusif. Ini menurut PRE juga. Jadi musdesnya harus lebih partisipatif gitu. Semua warga desa bisa diikutsertakan. Terus transparansi keuangan BUMDes melalui open dashboard. Eh, ini salah satu inovasi sebenarnya biar semua masyarakat itu bisa melihat transparansi keuangan dari tempat wisata Umbul Ponggok itu sendiri gitu ya. Terus ada alokasi laba sekitar 10-15% untuk konservasi lingkungan atau konservasi sumber air tadi, di mana adanya pengurangan debit air gitu ya, penambahan debit air sekitar 8%. Terus yang terakhir ada pengembangan Ponggok Learning Center untuk inovasi sosial gitu ya. Jadi untuk pelatihan wirausaha wisata, digital marketing, terus juga pengelolaan lingkungan, terus juga bisa untuk mendorong UMKM lokal biar manfaat ekonominya dapat lebih merata. Jadi tujuannya ya untuk memperkuat kapasitas masyarakat agar pembangunannya bersifat inklusif dan berkelanjutan. Next, kesimpulannya adalah keberhasilan BUMDes Tirta Mandiri Ponggok menunjukkan praktik pemerintahan desa yang inovatif, partisipatif dan berbasis potensi lokal melalui tata kelola profesional dan kolaboratif. Ponggok juga berhasil meningkatkan kesejahteraan warga, sekaligus menjadi model desa membangun sebagai mana dikemukakan oleh Sutoranko. Namun, tantangan berkelanjutan lingkungan, distribusi manfaat ekonomi, dan demokrasi partisipatif menuntut penguatan tata kelola inklusif sebagaimana ditegaskan oleh Rozaki dan Yulianto dan juga dari IRE. Nah, Desa Ponggok juga mengajarkan bahwa desa mandiri
bukan hanya makmur secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial dan lestari secara ekologis. Mungkin sekian presentasi dari saya mengenai analisis kasus di tempat wisata BUMDes, yaitu Umbul Ponggok. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.